Selamat pagi, perkenalkan nama saya Obadul Bisono, mahasiswa Statistika Universitas Brawijaya, Angkatan 2021. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Analisis Ukuran Penyebaran Data Penduduk Kabupaten Situbondo pada tahun 2020. Latar belakang dari penelitian ini yaitu manusia selalu berkembang. Salah satu perkembangannya adalah ilmu statistika. Ilmu statistika pada masa sekarang telah berkembang ke berbagai bidang ilmu pengetahuan. Dalam statistika, terdapat data yang diolah. Data sendiri adalah kumpulan informasi yang memberikan sebuah gambaran suatu keadaan. Data terdiri dari dua jenis, yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Di Indonesia, sensus penduduk dilakukan untuk mengetahui karakteristik penduduk tersebut. Maka dari itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian untuk mengetahui karakteristik penduduk Kabupaten Situbondo pada tahun 2020, yaitu dengan menghitung ukuran penyebaran datanya dengan menggunakan metode penelitian kuantitatif. Rumusan masalah dari penelitian ini yaitu cara dan langkah-langkah mencari dan menghitung ukuran penyebaran data dan cara memberi interpretasi atau menjelaskan hasil perhitungan dari data penduduk Kabupaten Situbondo tahun 2020. Tujuan penelitian ini yaitu yang pertama, mengetahui cara menghitung ukuran penyebaran data dari data penduduk Kabupaten Situbondo yang datanya didapatkan dari Badan Pusat Statistik. Yang kedua yaitu mengetahui seberapa besar variasi data penduduk Kabupaten Situbondo pada tahun 2020. Manfaat penelitian ini yaitu pengetahuan pembaca mengenai cara mencari penyebaran data dapat bertambah, dan diharapkan pembaca bisa menerapkan perhitungan tersebut untuk mempermudah kegiatan sehari-hari. Lalu, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memecahkan masalah mengenai data, khususnya terkait dengan perhitungan ukuran penyebaran data. Lalu masuk pada bab kajian pustaka. Penelitian ini melihat beberapa penelitian terdahulu yang memiliki persamaan. Penelitian terdahulu yang dilihat yaitu analisis pola dan resiko usaha gula aren di Kabupaten Rejang Lebong pada tahun 2012 dan analisis kualitas rangkaian penyeara gelombang penuh melalui kriteria nilai simpangan baku. Persamaan dari kedua penelitian ini yaitu adanya penggunaan ragam dan simpangan baku, di mana ragam dan simpangan baku sendiri termasuk dari salah satu bagian dari perhitungan ukuran penyebaran data. Perbedaannya yaitu untuk penelitian pertama, ragam dan simpangan baku digunakan untuk mencari resiko dalam usaha gula aren. Sedangkan untuk penelitian kedua, ragam dan simpangan baku digunakan untuk mencari hasil kualitas dioda yang baik. Penelitian ini memiliki landasan teori. Yang pertama, landasan teori mengenai ukuran penyebaran data. Menurut Kustituanto dan Badrudin, ukuran penyebaran data atau ukuran variabilitas adalah perhitungan data untuk mengukur bagaimana data observasi tersebar. Ukuran penyebaran data terdiri dari jangkauan, kuartil, interkuartil, deviasi kuartil, deviasi rata-rata,
ragam, simpangan baku, dan koefisien variasi. Dalam statistika juga ada istilah sampel dan populasi. Populasi adalah keseluruhan objek yang ingin diketahui karakteristiknya. Sedangkan sampel adalah sebagian objek yang diambil dari populasi yang punya karakteristik sama dengan karakteristik populasinya. Ukuran penyebaran data terdiri dari jangkauan, yaitu nilai maksimum dikurangi nilai minimum, kuartil, nilai yang membagi data menjadi beberapa bagian sama besar. Kuartil terdiri dari 3 bagian, yaitu kuartil pertama, kuartil kedua, dan kuartil ketiga. Lalu ada interkuartil, yaitu kuartil ketiga dikurangi kuartil pertama, dan deviasi kuartil yaitu rata-rata dari interkuartilnya. Lalu ada deviasi rata-rata, yaitu sigma I sama dengan 1 hingga N, nilai mutlak XI dikurangi rata-rata X dibagi N. Untuk ragam, rumusnya mirip dengan deviasi rata-rata, hanya saja XI dikurangi rata-rata X dikuadratkan, lalu dibagi N-1, karena data yang diteliti adalah sampel. Lalu ada simpangan baku, yaitu akar dari ragam, lalu ada koefisien variasi, yaitu simpangan baku dibagi rata-rata datanya dikali 100%. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian kuantitatif. Lalu untuk teknik pengumpulan datanya, peneliti menggunakan data sekunder, yaitu data hasil sensus penduduk Kabupaten Situbondo tahun 2020, yang sumbernya berasal dari Badan Pusat Statistik. Lalu untuk teknik analisis datanya, yang pertama ada pengolahan data, yaitu data dibagi menjadi 2 bagian, yaitu data penduduk laki-laki dan perempuan. Yang kedua, penyajian data menggunakan tabel perbandingan antara laki-laki dan perempuan. Hasil dan pembahasan mengenai ukuran penyebaran data penduduk Kabupaten Situbondo. Menurut data BPS, pada tahun 2020, Kabupaten Situbondo terdiri dari 658.967 penduduk yang terbagi ke dalam 17 kecamatan. Kabupaten Situbondo terdiri dari 336.757 penduduk laki-laki dan 349.210 penduduk perempuan. Artinya, rata-rata penduduk laki-laki adalah 19.809 penduduk per kecamatan dan rata-rata penduduk perempuan adalah 20.542 penduduk per kecamatan. Berikut tabel jumlah penduduk Kabupaten Situbondo pada tahun 2020 yang telah diurutkan. Lalu pada tabel 2 ada hasil perhitungan dari jangkauan hingga koefisien variasi. Untuk interpretasinya, dilihat dari jangkauannya, penduduk perempuan lebih besar, yaitu 22.261 dan 21.582 untuk laki-laki. Kuartil pertama memberi informasi bahwa terdapat 25% bagian dari data dengan nilai kurang dari 13.278 untuk laki-laki dan 13.802 untuk perempuan. Kuartil kedua menunjukkan nilai tengah suatu data,
yaitu 18.962 untuk laki-laki dan 19.977 untuk perempuan. Dari kuartil ketiga, kita tahu bahwa terdapat 75% bagian dari data dengan nilai kurang dari 25.938 untuk laki-laki dan 26.952 untuk perempuan. Interkuartilnya untuk penduduk laki-laki adalah 12.660 dan penduduk perempuan adalah 13.150. Sedangkan deviasi kuartilnya adalah 6.330 untuk penduduk laki-laki dan penduduk perempuan sebesar 6.575. Lalu untuk nilai deviasi rata-ratanya, penduduk laki-laki sebesar 6.180 dan untuk perempuan sebesar 6.364. Besar keragaman penduduk Kabupaten Situbondo adalah 53.698.055 untuk laki-laki dan 56.836.369 untuk perempuan. Lalu besar penyimpangan bakunya untuk penduduk laki-laki sebesar 7.328 dan 7.539 untuk penduduk perempuan. Dari data yang dilihat, penduduk perempuan per kecamatan memiliki jumlah yang lebih banyak. Akibatnya, nilai ukuran penyebaran data penduduk perempuan lebih tinggi. Seharusnya, variabilitas penduduk perempuan lebih besar dibandingkan penduduk laki-laki. Perhitungan koefisien variasi menunjukkan variabilitas suatu data. Koefisien variasi penduduk laki-laki sebesar 36,99% dan penduduk perempuan sebesar 36,7%. Artinya, penduduk laki-laki lebih menyebar daripada penduduk perempuan. Kesimpulan yang didapatkan dari penelitian ini yaitu pertama, penduduk perempuan yang lebih banyak mengakibatkan perhitungan ukuran penyebaran data untuk jangkauan, kuartil, interkuartil, deviasi kuartil, deviasi rata-rata, ragam, dan simpangan baku memiliki nilai yang lebih besar dibandingkan dengan penduduk laki-laki. Yang kedua, penduduk laki-laki di Kabupaten Situbondo pada tahun 2020 lebih menyebar atau beragam dibandingkan penduduk perempuan. Hal ini ditunjukkan oleh koefisien variasinya. Saran dari penelitian ini yaitu peneliti berharap penelitian yang berkaitan dengan ukuran penyebaran data untuk masa mendatang dapat membandingkan hasil ukuran penyebaran data untuk kota atau kabupaten lain dengan skala yang lebih besar. Dan diharapkan hasilnya dapat dibandingkan dalam bentuk grafik sehingga mudah dipahami. Sekian presentasi dari penelitian saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih dan sampai jumpa.